Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dalam kondisi cerah, bertepatan dengan cerah juga insyaallah hati kita ya. Cerah juga wajah kita. Bahwa senang ya karena menghadiri majelis ini ya di salah satu Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini kita pertama ya untuk sama-sama mau mempelajari bahasa Arab. Tadi sudah disebut ya oleh Sadidi betapa pentingnya bahasa Arab. Ya karena memang bahasa Arab ini bukan lagi bahasa orang-orang Arab saja. Jadi kita belajar bahasa Arab itu bukan mau jadi orang Arab, ya atau bukan mau ke Arab gitu ya. Tapi ketika Allah sudah memilih bahasa Arab ini untuk bahasa wahyu yang terakhir yang Allah turunkan, ya yaitu Al-Quran. Kemudian juga mengutus Nabi Muhammad yang berbahasa Arab. Maka bahasa Arab kita itu sudah berubah. Dari yang tadinya bahasa orang Arab, dia menjadi bahasa orang Muslim semuanya. Ya, jadi ini yang harus kita sadari bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa orang Arab saja. Sejak Allah memilihnya, yaitu menjadi bahasa milik semua kaum muslimin. Ya, menjadi bahasa milik kaum muslimin. Karena Allah menurunkan Quran, kemudian Sunnah ya dengan bahasa Arab, yang dia tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Kalau Bapak Ibu baca terjemah Al-Quran itu artinya baca Quran atau tidak? Kalau hanya baca terjemahnya aja, tidak. Disebut baca Quran itu kalau dia membaca bahasa asli, pakai bahasa Arab. Kalau baca terjemah bukan baca Quran, tapi baca terjemah Quran. Beda. Jadi tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Ya, dan menjadi ibadah gitu ya, ketika kita baca Quran yang asli. Setiap hurufnya itu kan kata Rasulullah berapa? 10 pahala, 10 kebaikan. Gitu kan. Sehingga bahasa ini menjadi bahasa yang harus menyatu di dalam diri setiap muslim. Nah, oleh karena itu umat Islam itu bisa maju ketika dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika dekat dengan bahasanya. Ya, jadi beda kalau umat lain, misalnya umat Yahudi, Nasrani, mereka bisa maju ketika meninggalkan kitab mereka, karena kitab mereka sudah diubah ya. Tapi kalau umat Islam itu bisa maju kalau kembali kepada kitab suci mereka. Nah, cara orang-orang kafir musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya adalah dijauhkan dari bahasa Arab. Ya, ketika umat Islam jauh dari bahasa Arab, maka dia jauh dari agamanya, jauh dari bahasa Al-Quran, jauh dari bahasa Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita lihat ya dalam sejarah umat Islam ini berusaha lindung dan
oleh para penjajah, di antara cara mereka adalah dijauhkan dari bahasa. Misalnya di Turki dulu ya, kekhalifahan terakhir umat Islam itu Turki Utsmani, ya cara disekulerkan, ya itu diberangus semua pendidikan bahasa Arab. Bahkan sampai azan saja diganti pakai bahasa Turki. Nah, jadi kalau kita ingin bangkit kembali umat Islam, harus kembali belajar bahasa. Nah, tapi sayangnya kita lihat masih kurang ya pendidikan. Bahkan anak-anak di sekolah itu, walaupun namanya sekolah Islam, ya benar nggak ngajarin bahasa Arabnya? Masih kurang ya, masih minim, apalagi di sekolah-sekolah umum. Hampir tidak ada. Padahal sekolah umum itu mayoritasnya orang Islam bukan? Orang Islam. Nah itulah yang jadi masalah. Nah, mudah-mudahan ya kehadiran kita semua di sini, ya tentu tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dekat dengan Allah itu ya artinya dekat dengan firman-Nya. Nah, firman Allah itu pakai bahasa atau pakai bahasa Arab? Kalau kita paham bahasa Arab berarti ketika Allah berbicara dalam Quran itu lebih dekat gitu. Kita merasanya lebih dekat dengan Allah. Ya, gitu ibarat ada orang asing gitu ya, yang dia misalnya pakai bahasa asing, pakai bahasa Inggris, tentu akan beda rasanya kalau pakai penerjemah dengan mengerti bahasanya langsung. Ya kan? Tentu akan berbeda. Nah kita juga dengan Allah begitu. Ketika sholat, gitu, baca sholat, baca bacaan dalam sholat, ngerti bahasanya, itu akan langsung terasa. Nah itulah insya Allah yang menjadi tujuan kita. Ya. Mudah-mudahan dikuatkan niatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga tekadnya, biar semangatnya, dan kita bersama-sama. Kalau banyakkan begini biasanya jadi semangat. Saya melihatnya juga semangat gitu aja. Tapi kalau sedikit gitu sendiri kadang kalau bareng-bareng kan jadi ada motivasi ya, ramai gitu. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Belajarnya terus gitu ya, sedikit-sedikit. Ya, jangan sampai yang mudah-mudahan ya tidak di awal aja gitu. Terus kesana berkumpul. Nah itu biasanya faktornya kemungkinan dua ya. Satu bisa dari gurunya, dua dari muridnya. Gurunya misalnya dia terlalu banyak materi yang disampaikan sehingga tidak mudah ya untuk diterima. Jadi dia muntaber ya. Ya mungkin tanpa berita. Ya kemudian juga tahapannya gitu kurang benar dalam mengajarkan, jadi langsung diajarkan kaidah gitu ya, teori yang terlalu banyak ya sehingga tidak kuat ya untuk diterima oleh murid. Ya atau tadi muridnya kurang kuat niatnya, kurang kuat tekadnya, gurunya berusaha semudah mungkin untuk mengajarkan. Ya, tapi kalau muridnya tidak sungguh-sungguh, ya, nah itu tetap aja, ya dia akan mundur. Ya, nah oleh karena itu kita harus insya Allah ya berdoa gitu ya kepada Allah agar diberikan kekuatan. Dan juga kita yakini bahwa bahasa ini mudah.
bahasa Arab, maka sama dengan Allah juga menggunakan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran kita nggak akan langsung dikasih banyak teori. Ya, jadi kita mulainya dari mengenal kosakata ya, dasar ya, kalimat-kalimat sederhana ya, yang insya Allah bisa kita serap ya sama-sama ya. Dan tidak perlu khawatir ya, Bapak Ibu mungkin dari segi usia ya berbeda-beda ya. Ada yang masih muda, ada yang sudah aktif, tidak menghalangi kita untuk belajar. Kalau ya, karena kalau punya semangat tidak menjadi halangan. Karena para sahabat itu juga ada yang punya usianya sudah tua ya, dia baru belajar Islam itu ada. Allah ya. Justru kita mengisi usia yang masih diberikan Allah ini untuk terus ya mendekatkan diri pada Allah. Ya, dalam belajar ini. Ya, sehingga ya dalam pembelajaran kita pun ya insya Allah akan disesuaikan untuk semuanya. Semuanya bisa mengikuti. Gitu ya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah belajar ya, ada yang mungkin baru ya. Baru. Ya, tapi akan disesuaikan coba dari nol insya Allah. Iya, dari nol. Ya. Nah, kita akan mulai mengenal kosakata sedikit-sedikit sambil nanti akan dikasih tahu kaidahnya. Oh, dalam bahasa Arab begini. Ya, nanti dibandingkan dengan bahasa kita, ya sehingga kita insya Allah bisa mengikutinya. Ya. Nah, buku yang kita jadikan panduan ini Durusul Al-Arabiyah ya namanya. Ini semuanya ada 4 jilid sebenarnya ya. Kalau ayat aslinya 4 jilid itu segini ya. Kalau itu kan baru cuma beberapa lembar ya. Sebenarnya yang 1 jilid itu sudah lumayan sebagai bekal ya dengan jilid 1 itu. Tapi kalau bisa sampai aman 4 ini sudah luar biasa. Ya, apa namanya? Bahkan targetnya ini kalau selesai itu bisa membaca Arab bumbu, bukan hanya Arab jabrik ya, Arab yang ada harokat, tapi yang tidak ada harokat pun kita bisa membacanya. Bukan hanya membaca, tapi juga bisa memahami. Nah, ini boleh kita mulai ya, lihat di halaman 5. Itu kebetulan halamannya kurang ini ya, urutannya ya. Tapi dari halaman 5 ini yang pertama. Angka 5 salah belum. Ada dicari. Bulat. Tempatnya tidak ada. Yang ngejepretnya salah jepret aja. Bukan. Salah fotokopinya. Tukang fotokopinya bukan orang Arab, jadi ada. Coba cari. Dari aplikasi. Apa yang ada sudah di PDF di grup. Ada PDF yang ada di grup, tasnya kalau di yang lain. Enggak. Ya, jadi yang atasnya itu ada nomor 1 ya. Nomor 1 ya sama dengan nomor kita kan. Apa berdiri gitu ya.
Nah, di situ di tulis yang paling atas ada sul awwalu. Ya, ada sul itu artinya pelajaran al awalu pertama. Ya kan udah jadi bahasa kita awal itu dari bahasa Arab artinya pertama. Ya, pelajaran bersama. Nah, judulnya haza. Ya, judulnya apa? Haza. Haza itu ini. Ya, haza itu apa ya? Ini untuk menunjuk. Ya, ini haza. Ya, nah nanti ini perlu dikasih tahu ya Allah, ya dalam bahasa Arab itu kata-kata dalam bahasa Arab itu dibedakan ya antara untuk laki-laki dan untuk perempuan itu beda. Bahkan bukan hanya untuk orang, untuk manusia saja. Ya benda-benda itu juga sama dikelompokkan. Ada yang dianggap laki-laki, ya ada yang dianggap sebagai perempuan. Ya misalnya kan yang sudah kita tahu kalau dalam bahasa Indonesia mau ke laki-laki, mau ke perempuan kita bilang kamu kan? Ya kan kamu, laki-laki kamu, perempuan kamu. Nah kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau kamu ke laki-laki apa? Anta. Ya kalau kamu perempuan anti, jadi beda. Jadi kalau orang ngomong bahasa Arab akan ketahuan ini orang sedang ngomong dengan laki-laki atau dengan perempuan, pasti akan ketahuan. Karena beda. Ya. Nah begitu juga kata tunjuk ini, hada ini untuk laki-laki. Jadi ini, tapi yang ditunjuknya bukan yang menunjuknya, yang ditunjuknya itu termasuk laki-laki, baik itu orang tadi itu atau benda. Ya, nah benda-benda pun dibedakan, gitu ya. Ada yang jenisnya laki-laki, ada yang jenisnya perempuan. Nah, yang paling umum untuk membedakannya, yang paling mudah ya. Kalau laki-laki yang benda-benda yang laki-laki itu di akhirnya tidak ada tak marbutoh. Tahu Bapak Ibu tak marbutoh ya? Insya Allah kalau sudah baca taksir, karena untuk bahasa Arab ini kan minimal sudah bisa baca Quran. Ya kalau belum bisa baca Quran belajarnya sama Ustaz Denis. Sudah baca Quran baru belajar bahasa Arab ya. Tak marbutoh insya Allah tahu ya. Tak marbutoh itu kan tak yang bulat ya, bulat dan akhirnya titik dua. Ini disebut tak marbutoh. Gitu ya. Nah jadi ketentuan yang umum, kalau katanya diakhiri dengan tak marbutoh itu berarti benda tersebut ya untuk orang yang itu adalah jenisnya perempuan. Nah, sebaliknya kalau tidak ada tak marbutoh di akhirnya ya termasuk laki-laki. Nah, hada ini untuk menunjuk yang laki-laki. Ya, hada ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nanti beda lagi. Nanti ada ya sedikit dalam buku ini enggak langsung semuanya. Untuk perempuan nanti hadihi, ada lagi nanti. Sekarang untuk laki-laki dulu. Makanya dilihat di sini kosakata yang ada di bawahnya itu gampang tuh, kan ada gambarnya ya. Ada tak marbutoh nggak akhirannya? Tidak ada. Karena jenisnya laki-laki. Istilahnya ya laki-laki itu disebut mudzakkar ya. Laki-laki disebut
Perempuan disebut muannas. Nah, dalam bahasa kita sebenarnya sudah banyak diserap ya dalam menyebut orang ya. Misalnya kalau ustaz laki-laki disebut apa? Ustaz. Kalau ustaz perempuan ustazah. Itu kan pakai tangan itu. Ya kan? Muslim laki-laki Muslim perempuan Muslimah. Gitu. Nah, jadi ketika misalnya ini ustaz, berarti ada ustaz. Kalau ustazah pakai ada enggak? Jangan mengatakan ada ustazah, itu enggak cukup. Gitu. Nanti ada lagi buat perempuan pakainya hadihi ustazah, ini ustazah. Itulah bahasa Arab. Nah, baik, kita akan praktekkan. Diikuti ya, ini bahasa ini pengucapannya harus benar. Makanya sama juga dengan membaca Al-Quran kan. Baca Al-Quran itu kan amalan hurufnya harus benar ya. Karena salah ucap ya itu bisa salah maknanya. Ada huruf-huruf yang mirip gitu ya, harus diucapkan dengan benar. Begitu juga panjang-panjang pendeknya harus sesuai. Kalau panjang pendeknya beda, bisa beda artinya. Gitu ya. Cuman bedanya membaca bahasa Arab biasa dengan baca Al-Quran. Kalau dari segi makna hurufnya harus sama ya diucapkannya. Tapi kalau dari segi hukum tajwid ya seperti ikhfa itu nggak usah dipakai dalam berbicara bahasa Arab biasa. Jadi misalnya orang anta, maka ikhfa anta nggak usah. Kalau dalam bahasa biasa anta itu ya, gitu ya. Jadi ini membedakan jangan sampai baca Arab biasa jadi kayak baca Quran. Itu beda. Baik, yang diikuti hada. Ya, hada. Apa itu artinya hada? Ini itu apa? Ada. Ada itu apa? Ini itu ada. Nah, kita terapkan ya ke dalam contoh-contoh yang ada di bawah ini. Ada baitun. Ya, ada baitun. Nah, apa artinya ada baitun? Rumah. Ya, jadi diingat saja ya, di sini ada gambarnya. Ya, ada baitun, ini rumah. Kemudian berikutnya sedikit-sedikit ya, maka nanti terus supaya kita ingat, nanti ada latihannya ya. Ada masjidun. Ya, ada masjidun. Apa ada masjidun? Ini masjid. Udah jadi bahasa kita masjid. Ya, cuman ya akhirnya pakai tanwin ya, masjidun. Baik itu ada tanwinnya, gitu ya. Akhirnya dibaca. Kemudian ada babun. Ya, ada babun. Ya, apa ada babun? Ini pintu. Ya, kalau mau ditulis terjemahnya silakan. Ya, bisa salah sangka ini kulkas gitu. Kulkas. Ya, kulkas. Ini pintu ya. Berikutnya, ada kitabun. Ya, ada kitabun. Ada kitabun. Apa
Ya, artinya ada qalamun. Qalamun berarti apa? Kita ulang 3 kali aja semuanya. Ada qalamun. Ada qalamun. Ini berikutnya ada miftahun. Ada miftahun. Apa artinya? Ini kunci. Ya, ingat Pak ya. Kita ruang kunci. Nanti setelah ini akan dites. Setelah ini akan dites. Berikutnya ada maktabun. Ada maktabun. Apa artinya? Ini meja. Ada sarirun. Apa sarirun? Ranjang. Ini ranjang atau tempat tidur. Ya, ranjang atau tempat tidur. Kalau yang nggak punya ranjang, ya dia tempat itu ya itu disebut sarirun juga, walaupun tidak ada ranjang. Ya, kalau kasurnya beda lagi ya. Kalau kasur mungkin beda lagi. Jadi sarirun itu tempat tidur atau ranjang. Ada kursi. Ya apa? Ini kursi bukan dari bangsa kita. Ini kursi itu dari bahasa Arab. Bahkan menurut penelitian bahasa Indonesia itu 40%-nya berasal dari bahasa Arab. Ini insya Allah nggak sulit orang Indonesia dari bahasa Arab. Gitu ya, kursi, masjid. Ya, insya Allah apa ya? Baik, kita akan coba. Ya, kalau dicoba ya, kalau yang sudah ingat, yang ditutup ya, kalau yang belum ya, atau sambil mengintip boleh. Oke, coba dijawab ya. Ini rumah. Ada baitun. Kalau lupa baitun gitu ya. Ya, itu. Ini masjid. Masjid tinggal ditambah tuh. Ya. Ini pintu. Ya, ada babun. Ini buku. Ini pulpen. Ternyata pulpen itu kolam. Ya, bayangin aja misalnya pulpen jatuh ke kolam. Pulpen jatuh ke kolam. Pulpen itu kolam. Gitu ya. Untuk bisa mengingat ya. Ini kunci. Ada miftah. Ini meja. Ini ranjang. Ada sarirun. Gampang diingat ya. Ini kursi. Bisa ya, misalnya ya. Nah, kita sekali lagi tapi diacak. Kalau tadi kan berurutan ya. Ini kunci.
Apa itu bisa bisa mada ya. Kalau cuma mengatakan apa gitu ya, apa aja apa, mada jangan ma aja. Tapi mada. Tapi kalau digabung dengan apa ini pakai ma aja cukup. Jadi mada. Jadi nggak usah mada ada, itu kepanjangan. Jadi mada, mada. Tapi kalau menanyakan apa, mada bukan mada, tapi mada. Kalau cuma mengatakan apa aja, ya, apa. Ya karena kalau cuma mada yang disampaikan manggil gitu, Ma. tapi mada apa. Tapi kalau apa ini, mada. Ya baik, ikuti mada. Di bawahnya ada ya, dilihat. Ada baitun. Ya, coba. Saya tanya pakai mada, ya lalu dijawab. Ya, mada. Kitabun. Jawab. Ada. Kitabun. Mada. Maktabun. Ada Maktabun. mada. Ada. Sebenarnya kalau jauh nanti itu ya itu beda lagi ya. Tapi anggaplah dekat lah. Saya mau rumah tapi dekat itu mahada. Ada baitun. Enggak. Pintu. Mahada. Babun. Pintu apa? Babun. Ya, kalau untuk kopel dan sepeda sama. Mahada. Jadi sama ya antara pulpen dan speaker. Sama kalau juga. Ya, kalau speaker ya. Terus ada contohnya ya. Mahada. Jadi itu menggunakan pertanyaan. Nah coba ke sebelahnya ya kedua perpasangannya mahada lalu dijawab dulu kan bendanya lalu bergantian jangan satu aja pertanyaan ke temannya yang di sebelah. Ya. Bergantian ya. Kalau ada berdua tidak boleh. Benarnya boleh yang lain ya. Baik, sudah pergantian. Dan jawab betul ya. Ya, baik. Sudah ya. Ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi mahada ya, nah sekarang ditambah lagi pertanyaannya pakai a. Nah, a itu sudah ada artinya dalam bahasa. Artinya apakah? A itu artinya apakah? Apa bedanya apa dengan apakah? Ini apa? Nah, kalau apakah pilihan
kemungkinannya kan dua. Pertama apa itu iya atau tidak. Ya, iya atau tidak. Nah, iya itu apa bahasa Arabnya? Na'am. Ya itu artinya iya itu na'am bahasa Arabnya. Kalau tidak, lah, ya. Nah, di sini ada di lanjutannya. Ya, coba diikuti ya. Ahada baitun. Ahada baitun. Apa artinya? Apakah ini rumah? Ya kan, A-nya apakah ini rumah? Ahada baitun. Jawabannya ikuti na'am hada baitun. Na'am hada baitun. Artinya iya ini. Ya lalu berikutnya ma hada. Ya apa ini? Hada komisun. Nah ini kata yang baru ya. Komisun itu apa? Kemeja. Kemeja. Ahada sarirun. Apa artinya ahada sarirun? Apakah ini ranjang? Nah, kalau bukan berarti jawabannya la hada kursi. Coba jawab la hada kursi. Ya, artinya apa? Ini kursi. Ahada miftahun. Apakah la hada kalamun. Artinya ini pulpen. Ma hada. Ya, apa ini? Hada najmun. Apa najmun? Bintang. Ya, nah, coba. Di sini ada latihan ya yang berikutnya. Yang nomor 7 nih ya. Di situ ada gambarnya ditanya mahada nggak dijawab. Ya dijawab. Halaman 7 ya. Barang-barang aja ya. Yang pertama kunci mahada. Nanti apa jawabannya? Hada miftah. Ya. Yang kedua mahada. Yang ketiga mahada. Ada. Yang keempat mahada. Bukan rumah atau rumah pintu bangun. Bentuknya mahada. Mahada. Halaman 8 sudah ada halaman 8? Ada. Nah sekarang pakai pertanyaan yang tadi ahada, pakai a apakah? Berarti jawabannya apa? Nah atau la? Kalau la, ya udah tergantung nanti dulu. Kalau misalnya la, diulang lagi. Ya ahada itu nah ahada itu. Kalau la ya jangan sama. Ahada itu la ahada itu sama. Jadi kalau la jawabannya beda. Nomor 1 ya dijawab baru-baru dulu. Ahada itu ya kalau mau dikulik jawabannya boleh ya kalau misalnya
Nah setelah ini kan nanti sudah ada yang buku tuh, nggak ada harokat. Sebenarnya caranya gampang ya. Untuk bisa membaca Arab kubur, ya asalkan kita sudah tahu kosakatanya, ya kan? Ketika harokatnya dihilangkan, dia bacanya sama. Ya seperti Bapak Ibu kan sudah apa Al-Fatihah ya. Ketika misalnya ada Al-Fatihah, tidak ada harokatnya, bisa nggak baca? Ya misalnya saya nulis, ya ini saya nulis begini, ya. Nah, apa yang bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah bisa baca lagunya. Ini kan kudul. Iya. Iya, jadi kunci membaca kudul itu, asalkan kita sudah tahu kosakatanya, ya huruf-hurufnya sama, ya kan? Sudah tahu kosakatanya, walaupun tidak ada harokatnya, kita bisa membaca. Jadi tadi Bapak Ibu sudah tahu arti dari baitu, ya, masjidun, kitabun, mabun. Itu ketika ketemu lalu tidak ada harokat, yang penting hurufnya sama, dibacanya sama. Gitu. Ya, jadi itulah kunci bisa membaca Arab kubur. Ya, baik kita untuk bacaan sholat. Di sini saya sedikit membuat ini, Bapak. Slide-nya ya, bukan ya, gambar ya. Bagi yang sudah masuk grup bisa saya kirim di grup. Akan mulai dari Allahu Akbar ya. Ini sedikit aja lah ya. Kita mulai dari ucapan Allahu Akbar. Ya, baik itu sebagai takbiratul ihram ya, untuk memulai sholat, ya ataupun dalam azan, ya tentu sebelum sholat kan azan dulu. Itu juga dimulai dengan Allahu Akbar juga, takbir ya, Allahu Akbar gitu ya. Nah, sehingga kita harus mengetahuinya. Nah, jadi Allahu Akbar itu apa maknanya? Allah Maha Besar. Nah, kenapa diartikan Akbaru Maha Besar? Ya, nah di sini ada sedikit catatan ya supaya kita lebih memahaminya. Akbaru itu ya disebut isim tabdil. Ya, akbaru disebut isim tabdil. Isim tabdil. Ya, sedikit-sedikit aja mengenal ya istilah-istilahnya ya. Baru isim tabdil. Isim tabdil itu apa? Ya, bermakna lebih, paling, atau maha. Kalau untuk Allah maha ya. Kalau untuk makhluk ya bisa lebih atau paling. Nah, itu berasal dari kata apa asalnya akbaru itu? Yaitu kabirun. Jadi bahasa Arab itu kan punya akar kata yang sama, ya nanti melahirkan banyak kosakata. Ya, saya dari kabir. Kabir itu besar. Nah, dari kabir ini menjadi apa? Akbar. Ya, dari kabirun menjadi akbar. Nah, kalau kabirun besar. Kalau akbar, nah artinya bisa lebih besar, paling besar atau
maha besar. Gitu. Ya, ini kan huruf yang samanya apa? Kabirun dan akbar. Huruf yang sama. Kaf, terus ba dan ro. Jadi dalam bahasa Arab itu akar kata itu minimal 3 huruf. Jadi dari 3 huruf yang sama itu bisa ada dengan tambahan-tambahan gitu ya, dengan pola-pola yang berbeda, ya dengan satu akar kata yang sama bisa melahirkan banyak makna yang beragam, bervariasi. Ya, tapi kan makna dasarnya sama makna dasarnya besar, ada gitu ya. Ini yang besar, yang lebih besar atau yang paling besar. Makna kata besarnya ada. Masih ada, sama-sama ada. Contoh misalnya ya dalam bahasa lain, dalam kalimat lain, Abdullahi akbaru min Ali. Nah ini kalau bermakna lebih ya, Abdullah lebih besar dari Ali. Nah, itu jadi akbaru bisa bermakna lebih. Kalau di lebih itu kalau dibandingkan, ya, dan dibandingkan dengan yang lain. Itu Abdullah akbar min, makanya setelahnya ada min, dari ya. Artinya dibandingkan, Abdullah lebih besar dari Ali. Nah kalau tidak dibandingkan ya bisa artinya paling. Contohnya apa? Abdullahi akbaru talibin fil fasli. Artinya Abdullah murid paling besar di kelas. Ya, Abdullah murid paling. Nah, itu paling karena tidak dibandingkan. Jadi dia yang paling besar di kelas itu. Ya. Nah, itulah ya yang disebut dengan tabdil. Nah, polanya itu seperti ini, akbaru. Nah, nanti kalau sudah paham polanya, kata-kata yang lain juga ya tinggal disamakan aja. Misalnya lawan dari besar apa? Ada yang sudah tahu? Enggak dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa kabirun besar. Kalau kecil sogir. Sogirun. Kabirun jadi akbaru. Kalau sogirun berarti jadi apa? Isim tabdilnya. Tinggal disamain. Kabirun akbaru. Berarti kalau sogirun asgorun. Jadi gitu, jadi dalam bahasa itu ada pola yang seperti ini. Kabirun besar, akbaru lebih besar. Berarti sogirun kecil, asgorun kecil. Gitu. Apalagi misalnya sifat apalagi gitu. Ya udahlah segini aja tentangnya. Nah, tinggal paling kalau dalam bacaan sholat itu selain kita tahu artinya, kita juga harus menghayati. Ini bukan sekedar tahu Allah Akbar, Allah besar, ya tahu artinya, tapi dihayati atau tidak. Nah, bagaimana penghayatannya? Ini yang saya kira penting untuk sedikit kita bahas. Ya, kenapa ketika kita sholat mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, atau tadi ya isim tabdil itu sebenarnya maknanya itu lebih tadi ya, lebih besar. Ini sebenarnya isyarat untuk mengingatkan kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, atau Allah lebih besar, artinya ya jangan lagi kita memikirkan
itu maknanya. Ya maknanya. Sehingga kenapa sholat dimulai dengan Allahu Akbar? Agar fokus ya kepada Allah. Kita sedang menghadap Allah, lupakan terlebih dahulu urusan-urusan dunia kita. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar begini. Jadi yang justru yang tadinya tidak terpikirkan malah terpikirkan dalam sholat. Mikirin ini, mikirin itu, lupa juga kunci bahasa itu jadi ingat. Ya, nah inilah ya apa namanya sedikit-sedikit yang kita mengenal bacaan sholat Allah dengan bahasa Arab ini. Selain kita mengetahui arti ya dari yang kita baca dalam sholat, lebih jauhnya juga sambil menghayati. Oke, sampai di situ. Kalau ada yang ditanyakan, silakan mungkin. Terima kasih. Ini kaitan dengan perubahan isi tampil ya. Kan kalau asal katanya kabiru menjadi akbar ya. Kalau di dalam kabir itu kan ada iyanya. Ada ya. Ya, maka ketika menjadi akbar menjadi iyanya Ada menjadi juga. Nah, ini yang biasanya perubahan-perubahan ini yang memang membingungkan di dalam bahasa Arab. Nah, makanya gini. Ketentuannya itu apa? Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut huruf asli dari akar kata ya, yang tiga tadi. Tapi itu yang aslinya apa? Ka, ba, dan so. Nah, sedangkan huruf yang lainnya disebut huruf tambahan. Nah, huruf tambahan ini dia bisa ada, bisa dihilangkan. Nah, ada dan tidaknya nanti tergantung apa menunjukkan makna tersendiri. Gitu. Jadi ya rupiah ini tambahan. Gitu. Kita bisa munculkan kabirun, maknanya berarti yang besar, menunjukkan sifat yang besar. Nah, ketika kita menginginkan makna yang lain lebih besar, nah tentu yang hilang. Diganti pakai apa tambahannya? Hamzah. Nah, ini hamzah ini huruf pasti bukan tapi huruf tambahan. Ini bahasa itu begitu. Ada huruf asli, ya biasanya minimal 3 huruf. Ya dan ada huruf tambahan. Jadi sebenarnya gampangnya itu bahasa itu dari suatu kata mana yang asli ini? 3 huruf mana yang tambahan? Ya ketika nanti muncul apa pecahan-pecahan perubahan-perubahannya itu, ya yang berbeda itu tambahan-tambahannya. Nah ini juga menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Jadi dari satu akar yang sama dengan tambahan-tambahan huruf yang berbeda-beda tadi itu melahirkan sangat banyak kosakata. Nah makanya ini yang dipelajari yang disebut dengan ilmu tasrif. Jadi ilmu tasrif itu misalnya dari kata nasoro itu menolong, bisa melahirkan nasoro yang suruh, nasoro nasirun, mansuru muncul, akan suruh, nasoro musiro yunsoro, dari satu akar yang sama. Ya kan? Dengan tambahan huruf yang berbeda, dengan harakat yang berbeda, melainkan mana-mana yang bervariasi, tapi mana dasarnya ada, menolongnya ada semua. Iya. Cuma ada perbedaan tambahan mana? Nasrul akan menolong, yang suruh sedang akan menolong. Nasrul pertolongan, Nasrul yang menolong, Mansurun yang ditolong. Kata menolongnya ada nggak pada semua?